Oke, yang pertama buat persiapan gym itu, persiapan fitness yang pertama itu mungkin kita jelaskan kembali ya. Yang pertama, kesiapan diri atau kesiapan mental. Yang kedua, kesiapan waktu. Yang ketiga, kesiapan tubuh kita. Yang keempat, kesiapan eksternal. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Junaidi Effendi ya. Di pagi ini rencana saya mau fitness guys, mau gym di daerah Python ya. Di Python ini ada tempat fitness itu 3 tempat guys. Kita jelaskan kembali ya. Yang pertama, kesiapan diri atau kesiapan mental. Yang kedua, kesiapan waktu. Yang ketiga, kesiapan tubuh kita. Yang keempat, kesiapan eksternal. Kesiapan eksternal ini bisa meliputi nutrisi atau suplai asupan nutrisi bagi tubuh kita ya. Jadi yang pertama, kesiapan diri atau mental kita. Oke guys, yang pertama itu kesiapan diri kita atau mental kita ya. Kenapa diri kita harus siap dan mental kita harus siap? Yang pertama, diri kita harus siap merasakan sakitnya dalam 7 hari pertama di tempat fitness. Kenapa? Karena hari pertama sampai hari ke-7 itu merupakan suatu proses pemecahan otot guys. Jadi pemecahan otot di sini kurang lebih sampai 7 hari. Kenapa kok 7 hari? Karena tergantung kita yang mau dilatih otot sebelah mana. Kalau saya sebelum-sebelumnya sudah pernah berlatih. Jadi ada otot besar dan otot kecil. Otot besar itu seperti otot bahu, otot dada, otot bahu, otot sayap, otot paha, otot besar. Otot kecil itu ada otot lengan atau otot lengan itu ada bicep, ada tricep dan bagian tangan otot kecil dan juga pundak itu termasuk otot kecil juga. Jadi otot besar itu ada beberapa. Jadi di hari pertama kita tinggal pilih mau latihan di bagian otot mana. Jadi dianjurkannya otot besar 1 hari 1 kali. Kalau otot kecil itu bisa setiap hari. Jadi contohnya, misal hari pertama kita latihan otot sayap atau bagian sini, bagian belakang punggung itu otot sayap. Jadi kita latihannya banyak gerakan di otot sayap itu. Nanti kita bisa review gerakannya pas waktu saya gym guys ya, pas waktu saya fitness ya. Nah untuk hari pertama kita latihan otot sayap dengan berbagai jenis gerakan. Terserah mau gerakan apa saja. Dan untuk otot kecil diselingi, karena pas waktu latihan itu 1 set pertama atau 1 set setelah latihan gerakan otot samping itu selesai, baru kita langsung latihan otot kecil agar waktu istirahat itu tidak terbuang. Setelah latihan otot kecil baru masuk lagi ke otot besarnya sayap itu. Dan hari kedua bisa diprogramkan di bagian otot dada. Otot dada itu pasangannya sama otot bicep atau lengan bagian depan. Kalau otot sayap dia pasangannya dengan tricep, otot bagian belakang, tangan belakangnya. Kalau bahu bagiannya pasangannya bisa dua-duanya, karena bahu sini gerakannya tidak membantu atau tidak ada yang bantu antara bicep dan tricep. Kalau dada masih tricep yang bantu, kalau sayap masih bicep yang bantu. Jadi kalau latihan bahu bisa otot kecilnya bisa double bicep dan tricep ya. Untuk latihan perutnya bisa setiap hari, karena tidak apa-apa kalau latihan perut itu kan otot perut lain dari semuanya. Kenapa kok perlu dilatihan setiap hari? Karena lemak yang paling banyak itu. Yang kedua adalah kesiapan waktu. Jadi kenapa kok termasuk dalam kategori waktu itu? Karena ini saya sendiri waktu itu kurang kenapa? Karena di sisi lain saya harus ada di keluarga, di sisi lain harus ada di tempat bekerja, dan untuk fitnessnya disempat-sempatin guys. Jadi waktu itu sangat mendukung ya. Jadi misal kayak saya kerja 3 shift di tempat kerja saya, jadi pagi, sore, malam. Jadi ketika kita masuk pagi, ketika saya masuk pagi saya itu fitnessnya sore, ketika masuk sore saya fitnessnya pagi. Kalau masuk malam bebas mau fitness pagi atau sore, sisanya buat keluarga guys. Untuk waktu seperti itu ya. Dan waktu ini bisa seiring berjalan terus, karena harus ada jeda ketika kita sudah mulai fitness, sudah dapat 2 fase dari tadi itu, latihan sayap, dada, bahu, terus paha. Setelah itu lanjut lagi dari awal, sayap, dada, bahu, paha, baru kita off di hari ke-10-nya. Kenapa kok di off?
karena tubuh kita ini butuh istirahat juga guys. Satu kali baru latihan lagi dari awal ya. Untuk waktu seperti itu. Untuk yang ketiga tubuh guys, jadi kita harus siap-siap merasakan capek setelah fitness, karena itu sudah biasa. Sama halnya ketika kita kerja guys, pasti setelah kerja tubuh kita akan terasa capek. Untuk siapkan tubuh capek itu kita butuh istirahat yang cukup guys. Jadi setelah kita kerja, setelah itu saya fitness, habis itu saya ke keluarga baru kita istirahatlah, meskipun cuma sebentar atau sedikit. Kalau malam ya wajib istirahat guys, kalau bisa. Kalau pas malam ya tidak bisa. Yang keempat ini eksternal guys. Faktor eksternal itu dari faktor luar atau kebutuhan dari luar. Yang pertama itu protein, sumber protein yang pertama, karena protein adalah sumber dari pembentukan otot tersebut ya. Ketika kita gym terus pulangnya tidak dapat protein, jadi sia-sia gym kita guys. Tidak ada yang bisa menyembuhkan pemecahan otot itu. Jadi saya anjurkan bagi pemula sudah punya protein atau punya masukan eksternal. Protein itu bisa didapat dari makanan hewani dan nabati. Hewani itu bisa dari daging-dagingan, nabati itu bisa dari kacang-kacangan. Tapi kalau saya pribadi mending kita beli yang instan atau cepat kalau pengen cepat guys, kayak susu whey protein dari Ultimate, terus BCAA ini fungsinya buat ini, ketika sudah latihan otot terpompa kan sudah besar, baru BCAA masuk. Nah, ketika otot besar itu kembalinya itu tidak akan cepat, merusutnya itu tidak akan cepat hilang. Jadi BCAA itu yang buat pengganjil gitu. Dan untuk protein, untuk bagi fitness pemula itu wajib, karena kita fitness capek-capek tidak ada proteinnya percuma guys, lama yang mau besar. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau anda sudah punya modal dari faktor eksternal, punya uang lah lebih intinya, mending beli susu. Atau enggak, kalau tidak pengen susu kita bisa pakai protein hewani yang banyak terkandung di dalam putihnya telur guys. Apalagi kalau saya dulu beli di tukang jamu guys, karena murah, seplastik kecil itu 2.500, sudah banyak itu, sudah bisa buat makan 1-2 kali lah makan telur. Jadi kalau pengen besar ototnya ya latihan yang patang, latihan yang benar, dan diselingi proteinnya. Dan untuk yang pengen cepat kurus ya latihannya harus ekstra guys, atau latihannya harus benar-benar ini memecahkan lemak, dalam artian kondisi tubuh itu dalam keadaan lapar ketika mau latihan guys. Karena lapar itu kan kita tidak ada asupan nutrisi atau asupan energi. Jadi ketika latihan yang terjadi adalah lemak yang dipecah jadi energi guys. Jadi gitu kalau cuma mau pengen kurusan, fitness lah, atau fitness ketika waktu lapar, atau olahraga ketika waktu lapar. Kalau kita sudah makan olahraga percuma guys, yang dipakai energinya yang kita makan. Kalau dalam kondisi tubuh kita tidak ada asupan nutrisinya atau asupan energinya, nanti lemak itu yang akan dipecah buat energi. Ya, mungkin untuk fitness pemula itu ada 4 kesiapan ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi 4-4-nya itu harus dipenuhi agar kita tidak salah kaprah buat menanggapi fitness yang benar ini ya. Oke, mungkin kita lanjut ke tempat latihan langsung ya. Saya rencana pagi ini mau gym di Python, di tempat yang sebelah barat kosannya saya guys. Saya mau lihat-lihat dulu, kalau buka saya mau